berupa database NoSQL, terus kemudian real time database hampir sama, keduanya ini hampir sama, cuman yang Firestore lebih canggih. Terus kemudian ada storage ini untuk menyimpan file. Jadi file-file itu langsung bisa kita simpan ke dalam storage yang ada di sini. Terus hosting ini untuk menampung hosting dari yang kita buat, bisa multiple hosting, misalkan admin sendiri, site sendiri. Terus function ini bisa seperti untuk API, jadi kayak server Node.js, nanti kita coba. Tapi untuk yang function sejak 2021 harus membayar. Oke, kita langsung coba. Jadi tadi kita sudah login ke konsol, kemudian create new project, kemudian register app. Di sini registernya, bentar agak kurang. Untuk database-nya ini seperti JSON, jadi NoSQL bisa seperti ini contoh yang ada di Firebase. Oke, kita langsung, tadi kita sudah login, kemudian create project, masuk ke dalam project, di sini masuk ke setting, pilih yang web karena kita menggunakan React. Setelah itu kita mendapatkan Firebase SDK. Jadi ini Firebase SDK-nya. Terus kemudian kita bisa langsung mendaftarkan hostingnya. Jadi hosting ini bisa kita daftarkan di awal ataupun di akhir nanti. Setelah itu kita dapat Firebase config-nya. Jadi seperti ini. Nah, inilah yang kemudian untuk membuat database ini memang agak sedikit tricky. Bentar. Sejak tahun 2001 telah banyak mengalami perubahan. Waktu sebelum 2021 kita tinggal create aja sudah membentuk database. Tapi setelah 2021 Google membatasi sehingga kita harus create dulu terus kemudian ke mode native. Jadi create, production, terus kita pilih lokasinya. Nah, di sini saat kita enable untuk yang versi 2021 pasti akan muncul pesan seperti ini. Sehingga kita harus update-nya lewat, kita kembali lagi terus sampai muncul Google Cloud Console. Nah, dari Google Cloud Console ini, ya sebelumnya untuk memilih database, kita bisa memilih region. Regionnya ini, region bisa memilih banyak region, tapi saat kita setelah memilih salah satu region, tidak bisa diubah di saat kita sudah menjalankannya.
Jadi di awal aja setting pertama. Untuk yang di Jakarta, Asia Southeast tuh. Nah, setelah ke native mode, ini switch ke native mode, kemudian pindah ke native. Nah, database-nya akan bisa terlihat seperti ini. Oke, kita langsung masuk konsol aja, kita lihat. Nah, di sini yang CRUD 6 tadi kita coba. Untuk Verstore, setelah kita ke native mode, nanti akan muncul seperti ini. Jadi database-nya berupa NoSQL. Misalkan kita mau buat koleksi, misal koleksi 3. Ini ID-nya bisa auto ID atau kita yang menentukan sendiri. Jadi bisa kita setting sendiri atau kita tentukan. Ini misal field-nya apa, value-nya apa. Jadi bisa kita pilih string, number, dan segala macamnya. Ini bisa kita plus. Oke. Nah, ini auto ID yang di-generate langsung. Ini kita save. Maka datanya sudah tersimpan. Ini lewat konsol di Firebase Console. Oke, untuk kemudian kita menggunakan repositori yang sudah saya buat. Jadi eh, sebentar. Di sini setelah kita register ke project dan kita mendapatkan Firebase config, kemudian create database, active native mode, lanjut ke setting emulator. Jadi di Firebase sendiri kita sudah disediakan emulator sehingga tidak perlu selalu online dengan jaringan. Di Firebase emulator ini untuk settingnya kita biasanya lewat ini command prompt. Jadi di command prompt tinggal kita masuk ke ini login menggunakan Firebase login. Bisa saya praktekkan.
Jadi untuk pertama kali kita biasanya page log dulu agak lama. Intinya kita login dulu dari sini. Jadi nah ini kita login. Page login. Dia menggunakan CLI-nya. Yes. Maka ini login. Oke. Setelah login, Firebase init. Nah, di sini yang biasanya membingungkan teman-teman semua karena yang belum terbiasa dan panduannya juga tidak terlalu komplit. Ini tinggal kita yes saja. Pilih Firestore atau nah, di sini kita pilih yang Firestore, function, hosting, storage, emulator. Terus kemudian kita running. Nah, ini kita tinggal ikuti langkahnya. Nanti saya share ke teman-teman. Saya ikuti langkahnya sampai selesai ke emulator. Setelah di emulator tadi, untuk melakukan hosting, biasanya kan kita hosting karena di sini tidak ada fasilitas CMS, maka kita biasanya membuat dua web, satu web untuk admin, satu web yang untuk publik. Nah, di hosting ini kita next aja, nanti akan terbentuk hosting yang pertama, biasanya bawaan. Nah, ini langsung yang pertama. Terus kemudian kita add lagi. Jadi di bawah ini ada add another site, maka site yang kedua ataupun yang berikutnya bisa kita namakan sendiri. Setelah selesai, maka akan muncul dua layar seperti ini. Nah, dengan kemudian kita masuk ke React-nya. Karena kita sudah mendaftarkan hostingnya. Nah, di React seperti biasa create React App untuk admin sendiri, untuk yang publik sendiri. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita hilangkan dan kita edit supaya hostingnya itu akan langsung direct ke folder yang sudah kita setting. Jadi ini contohnya awalnya di firebase.json seperti ini. Terus kemudian salah satu app-nya kita edit. Saya lihatkan Firebase. Nah, di sini untuk yang di adminnya kita edit admin site dan yang di publiknya sebentar public site. Nah, di sini jika sudah kita setting
Kita jalankan menggunakan npm. Bentar. Terus yang public site, terus kemudian kita deploy ke Firebase. Dari hasil deploy tadi, ini perintahnya untuk deploy. Nah, ini untuk deploy-nya. Bentar, saya masuk ke Chrome lagi. Setelah kita deploy, kita bisa langsung masuk ke webnya. Jadi admin nah ini contohnya. Jadi begitu kita deploy, langsung dia live. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan atau bagaimana, Mas Is? Jadi intinya di sini kita membuat dua buah web yang langsung live dan langsung terhubung dengan Firebase Firestore. Jadi database-nya Firebase Firestore. Mungkin itu dulu teman-teman. Iya, yang ada pilahnya. Jika ada pertanyaan lebih interaktif mungkin. Monggo Mas Is. Oke, terima kasih Mas Edi. Tapi itu kok gambarnya agak blur apa ya, Mas? Yang mana? Ini? Maksudnya share-nya kualitas view-nya apa internetku sing lemot ya? Internetku mungkin. Internetnya saya Mas Is. Jadi bukan HD gitu. Oh, sebentar. Setting. Aku juga baru pertama kali nih. Wah, aku ya udah pertama nganggo Zoom itu. Apa? Nganggo Zoom. Atau saya share screen aja ya. Tidak usah pakai OBS mungkin lebih bagus. Firebase Bentar. introduction. Mungkin gini lebih bagus Mas Is. Nah, ini kinclong ini. Oh ya. Jadi supaya kita mengenal, jadi di Firebase ini kita hosting aja langsung. Kan biasanya kalau hosting mesti buat server sendiri, mesti sewa sendiri. Nah, di sini kita bisa langsung live. Dari membuat React atau mau murni JavaScript, kita bisa langsung live kan. Halo Mas. Saya nanya ya Mas. Iya, halo. Tadi kan Ya, bikin boleh. 2 website ya. 2 web gitu ya. Ya. Itu satu untuk publish, satu untuk yang private CMS-nya, Mas, biasanya. CMS-nya. Ya, biasanya kan admin pengen punya halaman sendiri. Oh, untuk dashboard gitu ya. Ya, boleh lah. Bisa 2, bisa 10 kok, Mas. Terserah kita. Tapi dengan database yang sama. Istilahnya kan kalau kita misalkan 2 hosting atau 3 hosting, biasanya kan untuk menuju satu database mesti buat API lagi.
sedangkan untuk Firestore kita tidak perlu buat API. Jadi bisa multiple hosting dengan satu database. Kalau misalnya misalnya kita development nih. Development itu kan nggak langsung publish production. Itu ngaturnya gimana itu? Apa di lokal apa gimana, Mas? Bisa nggak Untuk bikin itu untuk emulatornya, development? ya bisa Mas Is. Untuk emulatornya, kita bisa hosting emulator. Jadi di sini kalau kita deploy ke lokal, nanti kita bisa view websitenya di sini juga. Sebelum kita naikkan ke live. Jadi selain online, kelebihan dari Firestore ini kita bisa offline. Nah, offline-nya ini menggunakan seluruh fungsinya. Jadi ada autentikasi, database, emulator maupun function yang seperti untuk create API itu. Maksudnya online nih gimana, Mas? Apa nggak perlu online internetnya apa gimana? Untuk yang emulator, Iya, untuk yang emulator kita tanpa online ke internet itu bisa kita lakukan untuk versi yang 2021 ini. Kalau dulu memang kita masih harus online terus, tapi dengan yang 2021 ini yang emulator ini kita bisa offline dan langsung kita gunakan. Ini kita bisa contohnya ya Mas. Kita coba aja. Jadi di sini saya sudah buat yang di admin. Adminnya ini latihan 1. Ini kita jalankan aja di latihan 1. Nah, ini admin. Ini kita pakai emulator di Firestore. Sebentar, saya perlihatkan untuk di sini. Jadi untuk saat kita menggunakan emulator, maka setting database-nya ini ada tambahan seperti ini. Ini masih kosong. Kita coba agak lemot ini. Nah, kita coba. Misalkan koleksinya kita namakan koleksi 1. Dokumen 1. Kolom 1. Gini aja. Kita simpan. Ini sudah oke. Kita lihat nah, di sini langsung di emulatornya Mas Is. Seperti kita pakai Mongo yang lokal itu. itu disimpan di komputer lokal ya. Ya, di lokal. Cuman kalau restart hilang. Jadi di sini karena kita NoSQL, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa SQL agak agak berbeda lah. Jadi kita bayangkan menyimpan sesuatu dalam lemari atau dalam rak gitu aja. Jika mau buat API, kita bisa menggunakan yang functionnya. Jadi di sini ada function emulator. Nah, di sini misalkan kita mau buat API-nya, ini sudah saya coba di sini. Jadi di function, nanti saat kita buat emulator, akan muncul function ini di index.js. Nah, di sini
langsung kita bisa create API. Ini contohnya kita customer, kita ambil data di Firestore tadi. Kita copy. Sana. Agak lama. Jadi di cloud function ini dia seperti server Node.js. Jadi di situ kita bisa install Express, terus kita buat mau get-nya seperti apa, terus kemudian akan muncul API-nya di sini. Misalkan kita pakai ini /customers. Bentar. Oh, emulatornya masih mati. Ya, gitulah Mas Is. Ini agak lemot soalnya. Monggo kalau ada yang tanya-tanya Oke, oke. lagi. Gue yang lain. Silahkan, Mas Martin. Mudeng ah. Mudeng gampang Mas Martin. Hah? Gampang nih. Tinggal Mas Martin punya akun Google, langsung aja masuk ke Firebase Console. Daftar di sana. Jadi tinggal Firebase Console aja. Di situ langsung muncul, langsung bisa mendapatkan semuanya dengan gratis. Udah sih, sing ini wis gawe sih. Sing komen prome sing durung anu. Yang pada saatnya apa? Sing iki mau wis ketinggalan iki, Mas. Oke. Nah, ini memang rada ruwet sini, Mas. Tak coba lagi ya. Jadi saya cancel dulu. Jadi di sini Firebase ini jelas mau kurang gede, Mas? Jelas. Jelas, Mas. Nah, ini. Nah, di sini tinggal kita yes. Oke. Terus kita pilih kurang mudun. Nah, kita pilih yang Firestore, function, hosting, storage, emulator. Enter. Karena ini Firestore rule, enter. Kemudian milih kalau yang Mas Martin baru biasanya tidak ada pilihan override. Ini langsung yes saja. Terus indexing, enter. Terus override, yes. Untuk pemilihan bahasa, kita pakai
ada pilihan JavaScript dan TypeScript. Kita pilih yang JavaScript. Pakai ESLint kita tidak usah. No. Terus ini karena sudah ada paket JSON-nya, override, yes. Untuk index.js ini tidak, karena Mas Martin mungkin yes, nggak apa-apa. Git ignore, yes. Nah, ini dependensi untuk npm, yes. Ini directory public, kita pilih yes, enter. Bentar, ini nanti numbui mas. Gak apa-apa wis. Public. Terus kemudian kalau kita pakai single app, di sini ditanyakan apakah akan rewrite index HTML atau tidak. Di sini kita pilih no dulu. Terus kemudian deploy automatic dengan GitHub, no. Firestore rule, kita enter yes, kita enter aja. Nah, di sini ada pilihan, tinggal kita pilih yang akan kita jadikan emulator. Kalau sudah kita pilih, jadi autentikasi, function, firestore, hosting. Kita enter. Nah, ini download emulator no. Pilih yes. Oke, sudah komplit. Di sini tinggal kita jalankan firestore emulator start. Karena saya sudah jalankan, maka ini tidak akan konflik. Jadi Mas Martin tinggal firestore emulator start. Ini saya buka yang sudah jalan di sini. Maka akan muncul port-portnya. Di Word saya ada kok Mas. Jadi ini tadi yes ya sampai akhir, terus kita jalankan. Nah, muncul ini. Saat kita jalankan Verbis emulator start, muncul alamat portnya 4000. Setelah 4000 kita buka aja, langsung akan muncul seperti ini. Nanti tinggal ke emulator. Memang agak sedikit tricky untuk yang firestore rule-nya. Jadi firestore rule ini default dari bawaan firestore adalah seperti ini. Low read, berarti false. Jadi kita tidak bisa menulis di firestore rule-nya ini. Bisa kita firestore rules. Nah, di sini breadnya false. Tapi saat kita ubah, dia tidak mau. Sejak 2001, Mas. Sebelumnya lancar-lancar, weh. Ini kita publish nggak mau. Mungkin Mas Martin bisa nyoba dan akan gagal di situ. Ya. Terus nggak bisa ditulis. Nah, di sini kita edit pakai Firestore CLI tadi.
Firebase CLI. Jadi pakai Firebase ini tadi. Bentar. Agak lemot. Kita pakai Firebase ini segala macam. Tadi sudah diikuti semua. Terus kemudian kita edit di Firestore rule di sini. Nah, di sini. Di folder yang kita buat untuk Firebase ini tadi. Jadi di dalamnya akan muncul Firebase Firestore rule. Firestore rule. Nah, di sini. Ini kita edit, terus kemudian kita deploy. Perintah deploy-nya ini sudah kita edit. Nah, perintah deploy-nya ini. Maka akan merubah Firestore rule yang ada di Firestore konsolnya. Mungkin ini yang agak ribet di tahun 2021. Dulunya kita tinggal edit sedikit di sini. Jadi misalkan kita edit if false, kita publish. Oh, sebentar. Right, false. Wah, agak lama. Jadi awalnya kan ini write if false, terus kemudian kita buat write aja, tapi ini sebenarnya bahaya karena semua orang bisa menulis tanpa autentikasi. Nah, di situ baiknya pakai seperti ini. Jika request otorisasinya tidak sama dengan 0, maka dia bisa write. Ini kita copy aja. Ini kita publish. Nah, oh ini sudah bisa. Berarti sudah diupdate, Mas. Jadi bisa tanpa CLI tadi kita bisa edit di sini. Misalkan kita baru belajar, maka write-nya kita langsung seperti ini saja. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi sudah bisa untuk write. Untuk perintah di React-nya, jadi di React mungkin belum saya perlihatkan. Kita sudah buat satu create React app, terus di source, ini Firebase-nya kita setting. Firebase dari API dari CLI tadi, Mas. Kita masukkan ke sini. Yang di sebentar, saya buka di sini biar project saya yang paling bawah. Nah, di sini CDN atau config. Nah, ini kita copy semua. Ini adalah kunci untuk kita bisa masuk ke Firestore dari React. Nah, ini kita paste di sini. Terus kemudian di ini kita import. Untuk perintah insert-nya kita bisa pakai set atau pakai add. Saat kita pakai set ini dengan dokumen yang sudah kita tentukan. Jadi nama dokumennya kita tentukan. Tapi kalau add, nama dokumennya auto. Cuman itu aja perbedaannya. Mungkin itu, Mas. Ada pertanyaan lagi? Mas Kuni nanya nih.
Iya satu-satu nonyo gini. Gampang Mas, React gak susah. Mas Edi, Ya Mas, jangan sambil buka chat nggak? bentar. Itu Mas Gun voice kenapa? Sebentar. Ini caranya delok chatnya be. Oh ini nih. ALT. Lemot ya. Itu Mas Gun minta contoh produk jadi yang dibikin atau memanfaatkan Firebase itu. Oh Ini ya. contoh yang dari dinas lingkungan. Ya. Oke. Aku gak bisa maca chatnya ya Mas. Tak wocok wes. Eh, Contoh yang sudah jadi dan sudah digunakan di tempat kami. Sebentar. Wah lemot gitu Mas. Nah, di sini untuk pengelolaan sampah, jadi kita bisa tahu sampah harian yang ada di TPA. Contohnya kayak gini. Ya, lumayan lah. Terus data-data, misalkan ini bank sampah, kita punya bank sampah di mana, kita bisa lihat. Terus untuk data sampah 3R, kalau kita mau login, sebenarnya untuk aplikasi yang simpel-simpel aja Mas, yang sederhana, yang mungkin kantor butuh kecepatan tinggi, datanya tidak sering atau sering berubah, malah sehingga kita mudah untuk mengubahnya, sangat cocok. Nah, di sini bisa, ini pakai material UI. Ini seperti ini residu TPA. Jadi ini teman-teman yang di TPA, entry nomor kendaraannya berapa, asal sampah dari mana, volume, terus kemudian tinggal simpan. Udah seperti itu. Atau mau pakai CSV, diupload langsung ke sini juga bisa, nggak perlu entry satu-satu. Terus apalagi ya? Ya cuman itu aja Mas. Untuk data-data juga biasalah seperti web-web yang layaknya. Misal mau upload atau ya, Itu datanya seperti itu. disimpan di Fire database itu ya? Ya, di sana. Langsung di Firestore-nya. Dan sejak pertama kali kami pakai itu awal tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada tagihan, Mas. Biasanya tagihan munculnya yang kita pakai ini apa? Function. Nah, di function ini kita kalau pakai yang gratisan itu nggak bisa dipakai. Artinya tidak muncul fitur itu. Nah, biasanya kita ngisi pakai kartu kredit, nanti kalau sekian baru bayar. Ini bisa kita lihat di sebentar usage-nya. Nah, di sini. Dan di sini kan kita diberikan free sampai 50.000 read. Jadi 50.000 read pembacaan per harinya. Kalau rate-nya penulisannya 20.000. Kalau cuman kami
di TPA itu hanya 5 orang kan, nggak terlalu banyak yang menulis, masih cukup. Terus ini bisa kita lihat peak-nya. Mungkin ada lagi, Mas. Mas Suharyanto, unmute Ya, tadi aja baru, langsung. ya, tadi baru mau nanya tentang ini apa, tentang harganya gitu. Ternyata tadi udah dijelasin. Iya, Mas. Saya pernah kena cas Rp5. Sebentar, kita lihat kan ya. Ini yang tapi biasanya munculnya dari yang function. Kalau yang kita nggak pakai fitur function, itu rata-rata gratis. Ini usage-nya bisa kita lihat. Nah, di sini karena saya pakai function, saya pakai Blaze ini. Jadi kita masukkan kartu kredit. Ini storage. Agak lama. Kita ambil yang di sini aja. Agak remote nih. Jadi untuk kegiatan sehari-hari yang tidak banyak orang mesti masuk lah, atau rate-nya mungkin cukup lah segitu, Mas. Iya. Wah, ini billingnya susah dibaca, yang mudah. Nah ini, jadi kita rate-nya ini 20.000 per day. Ini masih gratis, rate-nya 50.000 per day. Delete 20.000. Terus isi dari data 1 giga. Terus untuk storage untuk menyimpan file ini 5 giga. Totalnya yang dikasih bandwidth-nya 1 GB per day. Untuk hosting maksimal 360 mega. Kalau pakai React dengan 5 hosting tuh kayaknya masih kecil, nggak sampai 100 mega. Mungkin ada lagi, Mas? Sudah, Pak. Masih coba memahami sih, masih belum terlalu Gratis, paham. Mas. Nggak Iya. perlu langsung diajar, we. Siap, Pak. Terima kasih ilmunya, Pak. Ya, sami-sami. Mau tanya Mas Hadi, Ya, monggo. ini mau ini aja apa nanya pendapat pribadi. Kalau kami sebenarnya menggunakan Firebase ini kan hanya untuk real time database saja karena dipakai untuk notifikasi. Nah Ya. ini kok Mas Edi ini kenapa memutuskan kok pakai sebagai tadi saya lihat untuk storage data juga Mas. Apa nggak khawatir misalnya kan karena ini gratisan toh nanti peraturannya berubah terus tiba-tiba menjadi harus berbayar atau kapasitasnya berubah gitu. Kenapa Mas? Kok sampai database-nya juga ditaruh di sini? Opini pribadi. Iya, kemarin sempat kontak dengan marketingnya dan produk utama dari Google Cloud sendiri sekarang mereka fokus di Firebase ini. Jadi kita putuskan karena memang Google concern di situ dan selalu diperbaiki dan diperbaiki. Memang untuk function yang tertentu harus membayar dan kita hindari itu. Pilihannya kan di kantor waktu kemarin kita mau hosting atau kita mau pakai ini. Kita pilih pakai ini karena kita pikir ini paling mudah dan pakai emailnya kantor sehingga saat
engineer-nya dipindah-pindah pun masih bisa di-handle oleh penerusnya. Kalau hosting ya mungkin sama, cuman kan ada proses pembayarannya yang tiap bulan yang harus kita bayar, Mas. Mungkin itu Mas opininya. Ini ya, aplikasinya itu tadi di app ya, bukan di web. Di web, Mas. Web. Nah, webnya sendiri itu diletakkan di mana, Mas? Seperti yang saya bilang tadi, itu kita letakkan di sini juga, di Oh, maaf, tadi saya terlambat hosting. datang. Nggak apa-apa kamu. Jadi Oke, di oke. hostingnya ini juga. Oh iya, iya. Bagus ya. Ya, jadi sudah semuanya di situlah Oh iya. untuk storage file, storage database maupun hostingnya sekalian. Ya ini baru tahu saya. Ya. Kalau ini domainnya nanti ikut sini ya? Domainnya bisa kita setting, cuman saya sendiri belum beli domain, jadi belum setting ke dalamnya. Bisa, ada panduannya, Mas. Oh, jadi kita misalnya punya domain sendiri terus arahkan ke sini bisa ya? Oh, bisa. Bisa, sangat bisa. Banyak yang seperti itu, cuman saya belum bisa. Nah, ini ada add custom domain. Oke, oke. Ya, tadi saya terlambat datang, Mas. Jadi Enggak apa-apa, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Oke, sami-sami. Mungkin ada yang lain lagi, Mas? Monggo yang lain. Ngobrol yang lain gitu. ERM, Mas. ERM yang pakai NoSQL mungkin teman-teman belum ada yang mencoba. Apakah sudah ada? OSQL krungu, Mas. Ngertinya JSON. Sebenarnya apa ya? Bayangannya memang beda sih kalau mau select yang multiple itu agak susah. Karena di Firestore itu kita bayangannya kan seperti menaruh barang di rak gitu kan. Jadi ini baik. Kemarin kita coba. Simpan file bisa juga ya, Mas ya? Simpan file bisa, Mas. Ini di storage. Storage ini sebentar saya buka yang punya saya saja. Nih storage. Nah, ini bisa. Kita langsung simpan file. Kita bisa beri foldernya, nama foldernya, terus sampai ke dalam ke isinya. Bisa, Mas. Nanti di Word saya ada komplit. Mungkin ada lagi. Mas Is katanya mau pakai NoSQL kok belum pakai NoSQL. Belum ngerti ya. Sedang siap-siap buka dong. Iya. Karena mungkin, kalau IRM gimana? itu kan biasanya kan terkait juga dengan data yang lain, Mas, di data medis segala macam, dan itu biasanya sih semua SIMRS itu awalnya sudah terbentuk dengan database biasa. Jadi kalau mau pindah ke NoSQL itu data yang lama kan gimana, nggak mungkin tahu dipindahkan atau bagaimana gitu. Nah itu pripun Mas Is yang rencana pakai 2 database. Nggak ngerti juga kok. Belum tahu aku, belum ngajinya belum sampai. Belum nanti tiba-tiba langsung jadi biasanya, Mas. Lah itu Mas. Enggak. Jadi memang konsep database-nya berbeda sehingga agak berbeda di query-query-nya. Kalau di Firebase ini yang paling berat itu saat kita mau sorting. Karena kalau sorting dia harus membentuk indeks komposit kayak indeks yang ada di database yang SQL.
Tapi kalau find, search segala macam nggak perlu. Hanya pada saat kita mau sorting aja dia perlu indeks. Jadi ini contoh-contohnya. Gampang Mas, gak angel lagi. Angel nggone Mas Martin. No. Apa tuh? Dan kemarin sudah dikasih contoh Mas siapa ya Mas Marcodol ini ya untuk bridging dan bisa kok pakai Node.js. Di Node.js-nya ditaruh di function Firestore pun bisa. Cek suwi bukane Mas. Mungkin ada lagi Mas yang dibahas-bahas Mas Martin mungkin. Ya Mas, aku belum dipandangnya nih. Survei-survei Mas. Kalau sulit tuh di rumah sakit mungkin yang survei-survei itu bisa dicoba di Firestore. Kan langsung online. Jadi kan langsung bisa pakai web atau app. Tapi nek nggone Mas Martin IP-ne turah-turah ya orang masalah sih. IP publiknya turah-turah di hosting nek nggone kantor cukup. Sebentar lagi ya binesan. Burung, ngarang tani hana bentar. Yo, kayak. Untuk React juga sekarang pakai function, tidak pakai kelas, jadi lebih mudah untuk state-state-nya. Jadi contoh yang ini tinggal kita pakai use state, disimpan di sini state-nya, terus tinggal dikirim aja saat di save. Validasi juga nggak terlalu rumit, tinggal ikut bawaan JavaScript. Ya udah mahir kan ngomongnya tinggal kan. Kalau yang belum tahu. Iki lese bareng Mas Martin loh iki. Lese bareng Mas Martin, Mas Is untuk kaos biru. Aku melu sing winginane sedina kerja iki tampilan. Jadi meh bootcamp meneh. Iya. Sing kelas pertama kan kelas percobaan, ya tampilan sekolah isu nganti sore gur gawe tampilan tok untuk kene iki. Ya, padahal sebenarnya sederhana sih. Waktu itu memang kita masih pakai kelas. Jadi yo mumet memang. Nah, kuwi soalnya pas diajari pakai kelas juga kan sing kulino prosedural mumet sih lah. Iya, betul. Nek dhewe ora kulino Java kan diajari kelas bingung. Nah, nek function ini hampir sama kayak nggone JavaScript persis. So. Kita tidak perlu pakai kelas-kelas lagi. Nah, aku bingung kabeh. Kan sebenarnya cuman intinya nyimpen variabel tuh Mas. Nyimpen variabel itu disimpan dalam state. Nah, state-nya itu berubah saat kita rubah. Terus disimpan saat diklik kan cuman gitu aja. Setelah diklik, state-nya di-clear lagi. Bu, nek PHP piye Mas Martin gak ngerti aku. PHP kan le gampang sih, Pak. PHP kan gampang. PHP kan langsung nembak database langsung. Oh. Nah, ini variabelnya disimpan di state. State ini kayak saklar loh. Ya, negon PHP session berarti ya. Ya, kayak sessionnya PHP. Session kalau negon PHP kan session kan dia kayak memori, jadi ya negon video global memori ngono ya. Ya, mungkin ngono Mas. Iki nek global pakai kontak, pakai redact, macam-macam gitu. Tapi sekarang sederhana pakai kontak tok wis cukup. Bawaan React.
juga function bukan kelas. Ya, ya. Kok dikulik-kulik nah, Gampang Mas. insya Allah Mas. Hmm. Mas Adi ngomong gampang. JavaScript kok sulitnya Melu- di bootcamp state ini. manajemennya, Pak. Gimana Mas? JavaScript susahnya di state manajemennya. Oh Kalau iya di PHP betul. kan kita bisa ngirim variabel tuh antar halaman. Nah, Kalau JavaScript kan harus pakai state gitu. Nah, itu yang suka bikin pusing, Pak. Iya, awalnya memang. Tapi setelah dipakai ya enggak Mas. Biasa. Jadi Bisa karena terbiasa ya, Pak. jadi intinya kan kita simpan ke state. Jadi di sini kan variabel ini kita simpan di state. Terus kemudian state-nya kita send ke database. Habis itu state-nya kita bersihkan. Mungkin contoh yang komplit yang ke-7. Bentar, Mas. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai kontak juga bisa Mas. Kita pakai state-nya itu dimasukkan saat mau di-render. Nah, ini contohnya database-nya nanti bentuk JSON-nya seperti ini. Tampilan awalnya ini ya kayak punya Mas Martin dulu lah, tambah, batal, simpan, edit, delete. Nek gue Mas Ipung luwih enak nih pakai generate. Nah ini state-nya tinggal kita pakai use state. Ini awal variabelnya, terus kita masukkan. Ya sana lah, gampang Mas, gak angel gitu. Nanti tak share apa lagi Mas? Ketoknya welek loh Mas. wajib di-share ini. Tapi tuh prosedurnya orang manut buku loh Mas. Yo, jenenge pakar Mas. Penting jadi cepat jadi duit jadi. Mas gak apa-apa di-share iki. Soalnya wis dadi duit. Nero itu tidak mau sampai. Meremen. Kecil. Ada tok, Mbak. Iya. Mungkin di dinas-dinas ya yang dinas kecil-kecil pakai ini kayak cukup. Nggak perlu mereka sewa hosting. Nggak perlu apa susah-susah. Paling Nyari- beli domain aja ya biar lebih keren gitu. Iya. Saya kira kalau di dinas malah biar kecil harus kelihatan besar. Kayak itu Itu- sederhana. Proyek itu. Mau nanya nih, Iya Mas. yang tadi domain itu saya belum pernah ketemu hosting yang bisa beli domain doang harus dengan hostingnya ya. Di sana teman-teman pakai apa ya? Yang beli domain doang tapi terus bisa diarahkan ke kayak sini ke Firebase ini. HostGator bisa, Mas. Di mana? HostGator. HostGator. Harga domainnya gimana Mas? Bersaing nggak? Murah kok, sama. Karena kan ada beberapa situs kayak MyID itu kan cuma 9.000 itu setahun. Maya Kadang ini itu 15.000 Mas. Ya sekitar itulah di bawah 20.000. Tapi saya ke tempat yang domain yang ISP yang biasa pakai itu nggak mau, dia harus dengan hostingnya ya. Setahu aku bisa sih, aku pakai di Dewa Web juga beli domainnya kok bisa. Di mana? Di Dewa Web. Cin, Oh, di web ya. web ID Saya di rumah web bisa, tapi kalau dihubungkan dengan Firebase belum pernah sih. Nggak bisa rumah web. Bisa. Saya hubungin sama Blogspot bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Beli Dapat domainnya WHM aja. ya kan di rumah aku web. pakai ini sih cloud apa ya, aku lali. ID Cloud Host.
bukan apa ya? Master Keyword, web. pakai keyword cuma beli domainnya tok. Yang di apa yang blogku kan cuma domain tok itu sebenarnya. Dia masih ikut di Blogspot. Rumah WordPress. Aku pakai rumah web. Rumah web bisa juga beli domainnya. Atau mungkin untuk domain-domain tertentu yang nggak boleh ya. Itu Yang waktu- MyID bisa nggak? MyID MyID itu kan bisa. murah banget, tapi kemarin MyID waktu tak beli nggak boleh katanya. MyID Yang .com bisa. bisa. Kemarin Bisa saya ya? pas di grup Google, di grup blog kemarin kan pada bikin domain-domain tok itu. Kalau nggak datangin aja Mas. Di Jogja kan rumah web. Diketok aja pintunya Mas. Tetanggaan. Iya, Nah, tetanggaan. langsung kon nyeting ya, Mas. Iya. Malah boros parkir tuh. Google juga ada hostingnya, cuman mahal juga sih. Kemarin sempat Nyarinya yang murah ya. Google ada jualan Langsung domain, cuman 10 lebih tahun. mahal. ya MyID kan murah tuh, 15.000 10 tahun cuma 150.000. Udah nggak perlu mikir lagi kalau bisa di hosting di Firebase gini kan. ya Mas. Ayo Mas coba aku tak melu tuku wis. Oh, harganya apa ya? Kalau di Google sekitar 300.000 per tahun. Wah, mahal. Iya, kemarin nyoba yang .com kita nih. 300.000. Domain sih setahu aku yang murah yang agak yang agak bagus gitu MyID sih. Ya. Ayo Mas, beli Mas, aku tak ikut. Terus kayak apa? .id sisa .id ya. MyID murah enak. Murah. Peers.id. 12.000. Kemarin balik 9.900 kok 100 tahun. Lagi diskon. Oh, di setting Mas Martin iso lah. Apa? Nyeting ke Wah, Nyantol aku ke. isone blogspot. Paling itu sih sebenarnya cuma nyeting di ininya mawon, di DNS. Kan kalau nggak pakai domain kan kita cuma dapat DNS. Ya. Ada yang udah punya pengalaman, Mas Martin? Nanti kan dapat domain. Kalau kita beli cuma domain tok, kita dapat domain, kita dapat DNS konsol tok. Jadi nggak dapat cPanel tapi dapatnya DNS konsol. DNS. Nah, ini gini Terus? ada untuk mengisi domainnya. Domainnya. Ya, ini. Cuman saya belum pernah karena Ya. belum punya domain. Murah ya itu 10.000. Makan siang Mas Edio ya turah-turah. Iya. Iku kementerian Mas di kabupaten no. Oke Mas Is, ada lagi Oke. kayaknya atau enggak? Enggak. Ada lagi enggak? Tak kira cukup dulu sih hari ini. Cukup sih, bagus kok Mas Is. Kalau aku cukup sih ki wis jam 5:04 nih gue Iya. ini. Wis meh tuku cendol sih tak aku. Pengen es durian. Surabaya wis Surabaya wis buka. Enggak. Udah end ya. Ini saya kayaknya Kamu aku tadi tutup duluan ya. kok siapa ya? Iya Mas. Ya udah makasih ya semuanya ya. Oke. Makasih, Mas Makasih Edi. Foto Kak dulu, Edi. Baik. Kak Nur, Kak Edi. Ayo Assalamualaikum. siap. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.